Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Al-Wahdah yang semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan adalah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab setelah menikah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu mendapatkan pahala yang lebih daripada dilakukan sebelum menikah. Istri dan suami adalah dua insan yang saling mengikatkan diri melalui perkawinan. Terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan adab. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab fid Din, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Al-Maktabah atau Fiqyah halaman 442 menjelaskan tentang adab istri terhadap suami, yaitu sebagai berikut. Adab istri terhadap suami yakni selalu merasa malu, tidak banyak berdebat, senantiasa taat atas perintahnya, diam ketika suami sedang berbicara, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami, menjaga badan tetap berbau harum, mulut berbau harum, dan berpakaian bersih, menampakkan qanaah, menampilkan sikap belas kasih, selalu berhias, memuliakan kerabat dan keluarga suami, melihat kenyataan suami dengan keutamaan, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan ada 16 adab istri terhadap suami. Maka bagi Anda, wahai para istri, supaya tidak termasuk istri yang durhaka kepada suami, yang akhirnya akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sengsara dunia dan akhirat, maka perhatikanlah apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, istri senantiasa harus merasa malu terhadap suami. Seorang istri hendaknya tetap mempertahankan rasa malu kepada suami, meskipun sudah bukan pengantin baru lagi. Tentu saja dalam konteks ini, rasa malu dalam arti positif seperti malu ketika bau badan menimbulkan ketidaknyamanan, malu berpenampilan tidak menarik, malu berperilaku buruk. Yang kedua, seorang istri janganlah banyak berdebat dengan suami, karena perdebatan yang berkepanjangan itu dapat berpotensi menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Namun demikian, dalam rumah tangga harus ada diskusi serius dengan suami untuk mencari jalan terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, seorang istri harus senantiasa taat atas perintahnya. Taat pada suami adalah kewajiban. Apabila taat tersebut tidak bertentangan dengan syara, maka seorang istri dapat mengajukan keberatan dengan tetap mengedepankan kesopanan dan cara yang baik dalam menolak perintah suami yang tidak sesuai dengan aturan syara, atau istri dapat mengajukan alternatif lain dari perintah suami. Keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Maka seorang istri hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan suaminya. Jika ia bermaksud memotong pembicaraannya, sebaiknya meminta persetujuannya terlebih dahulu. Tapi jika ternyata suami tidak memberikan izin, sebaiknya istri diam dan tidak memprotes secara keras dengan mencegah timbulnya ketegangan.
Kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Seorang istri hendaknya tetap berperilaku baik meskipun suami sedang tidak ada di rumah. Maka dalam situasi seperti ini, seorang istri hendaknya tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsunya. Misalnya dengan sering keluar rumah, bergaul, melaksanakan pergaulan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal ini tidak baik, yang akhirnya dapat menimbulkan fitnah di golongan masyarakat. Keenam, tidaklah berkhianat dalam menjaga harta suami. Seorang istri adalah pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya. Maka kepercayaan ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan dikhianati dengan penghambur-hamburan yang tidak perlu. Apalagi jika harta itu digunakan untuk kemaksiatan yang sudah pasti akan menimbulkan persoalan yang tidak bakhil di kemudian hari. Maka seorang istri harus pintar-pintar menjaga harta yang telah diberikan suami kepadanya. Yang ketujuh, menjaga badan tetap berbau harum. Istri yang baik adalah istri yang apabila dilihat oleh suaminya, maka suaminya merasa senang. Seorang istri hendaknya menjaga kesehatan badan sedemikian rupa, sehingga suami merasa nyaman. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, namun demikian, hal ini tidak berarti seorang istri harus mandi parfum. Mandi secara teratur dengan air dan sabun mandi yang wangi merupakan cara yang mudah untuk menjaga badan tetap segar. Kedelapan, mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Tidak hanya terkait dengan bau badan, tetapi juga bau mulut hendaknya menjadi perhatian istri, yakni selalu segar. Kesembilan, menampakkan sifat qanaah. Seorang istri hendaknya tidak menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Ia hendaknya mensyukuri beberapa pun jumlah atau wujud pemberian yang diberikan oleh suami. Kesepuluh, seorang istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami atas semua jerih payahnya. Jangan sampai ia bersikap kasar atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah seperti sakit. Kesebelas, selalu berhias. Seorang istri hendaknya selalu tampil menarik di depan suami. Sebab istri yang pintar berhias diri banyak sekali manfaatnya yang dapat dirasakan oleh dirinya ataupun oleh suaminya. Seperti suaminya lebih betah tinggal di rumah, tidak mencari-cari alasan untuk keluar dari rumah, apalagi untuk mencari wanita yang lain. Ke-12, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Seorang istri hendaknya selalu sadar bahwa suami umumnya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para kerabat dan keluarganya. Oleh sebab itu, seorang istri harus berusaha untuk bisa memperlakukan kerabat dan keluarga suami, baik itu keluarga dekat ataupun keluarga jauh, harus dilakukan dengan tanpa mempersoalkan status sosial mereka. Ke-13, melihat kenyataan suami dengan keutamaan. Oleh karena itu, sebagai seorang istri harus mampu menerima kenyataan yang telah dihadapi oleh suaminya. Jikalau suaminya dalam keadaan baik, berarti seorang istri harus bersyukur bahwa itu adalah merupakan suatu anugerah dan kenikmatan untuk dirinya dan keluarga.
Tapi sebaliknya, seorang istri harus pintar untuk bersabar bila mana suaminya ada dalam kesusahan. Sebab syukur dan sabar adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara syukur dan sabar, suami yang lagi kesusahan tapi ada istri yang bersyukur dan sabar, insya Allah hasil dari syukur dan sabar itu akan dapat dirasakan oleh dirinya, sehingga kesusahan yang dihadapi suaminya insya Allah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab janji Allah, orang yang bersyukur maka kenikmatannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-15, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada di dekatnya. Rasa cinta seorang istri haruslah selalu ditunjukkan kepada suaminya, apalagi suami tersebut sedang berada di dekatnya. Karena salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang mawadah, yaitu saling mencintai. Ke-16, menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Seorang istri bila mana bertemu dengan suaminya, kapan saja dan di mana saja, hendaknya ia selalu menunjukkan rasa gembiranya. Hal ini amat penting karena umumnya suami merasa gembira ketika melihat istrinya gembira. Sebab kegembiraan istri itu salah satunya dapat membawa manfaat kesemangatan bagi suaminya untuk bekerja dan beribadah lebih giat lagi. Para sobat, demikianlah ke-16 adab istri terhadap suami, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, semakin banyak adab terhadap suami yang bisa dilaksanakan, maka semakin tinggi derajat kesolehan seorang istri. Sebab istri yang solehah adalah istri yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Semakin tinggi nilai-nilai keadaban seseorang, sesungguhnya ia semakin tinggi derajat kemuliaannya, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.